Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Di pembelajaran 4, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 35 sampai dengan 46. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judulnya ya. Seperti ini misalnya kelas 5 tema 5. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 5, berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema 5, berarti pilih yang ini. Klik putar semua, nanti di sebelah kanannya akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal pilih aja ya. Mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini ada Udin katanya, tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Nah, ini adik-adik ada bacaan ya. Nah, Karina aktifkan penanya dulu. Nah, ini ada bacaan, judulnya Kerja Keras yang Berbuah Kesuksesan. Nah, ini ada cerita tentang Reza Nurhilman ya adik-adik ya. Nah, ini dia adalah orang yang berjualan keripik singkong ya, karena dia tengah mengalami himpitan ekonomi keluarga. Nah, kemudian cerita kesuksesannya bisa adik-adik baca di bacaan ini, bisa di-pause dulu ya. Lalu nanti kita akan membahas soal-soal ini. Yang nomor satu, apa yang melatar belakangi Reza Nurhilman memulai wirausaha keripik singkong? Nah, tadi ya, karena adanya himpitan ekonomi keluarga. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nurhilman? Pelajarannya adalah untuk mencapai kesuksesan, kita harus bekerja keras dan juga yakin. Yang nomor tiga, jika kamu adalah Reza Nurhilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Nah, kalau saya, Karina ya, adalah Reza Nurhilman, saya akan menambah variasi rasa dan mempercantik kemasan keripik singkong agar konsumen tidak bosan, serta membangun cabang usaha di kota lain. Lalu apa yang menjadi kunci sukses Reza Nurhilman? Beberapa hal yang menjadi kunci sukses Reza Nurhilman adalah kerja keras dan juga keyakinan. Yang kelima, apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Nah, sudah ya, kerja keras misalnya saat belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat membanggakan kedua orang tua. Nah, kemudian berikutnya, apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitar adik-adik? Nah, apakah adik-adik tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Nah, adik-adik nanti akan melakukan wawancara ya kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitar adik-adik setelah pulang sekolah. Banyak ya, misalnya pedagang tadi kalau Kak Reza kan dia berjualan keripik. Nah, nanti banyak misalnya ada yang berjualan kue pancong, lalu ada yang berjualan kue, macam-macam ya, nanti ditanyakan ya adik-adik ya. Nah, tuliskan bagaimana kamu menghargai keberagaman, yang ada di sekitarmu. Nah, ini ya, untuk wawancaranya mungkin ini ada contoh, beberapa pertanyaan. Misalnya kalau wawancara ini sebagai adik-adik ya. Misalnya mengapa ibu memilih usaha sebagai pembuat kue ya, lalu misalnya si ibu menjawab, nah ini nanti boleh disesuaikan dengan jawaban ibu atau wirausahawan yang adik-adik wawancarai. Kemudian apa yang dilakukan ibu sehingga usahanya sebesar ini? Nah ini boleh jadi pertanyaan berikutnya. Nah jawabannya mungkin nanti kurang lebih seperti ini. Lalu, oh begitu baik, terima kasih atas waktunya. Nah nanti boleh ditambahkan pertanyaan-pertanyaan lain ya adik-adik ya. Nah, tahukah kamu bahwa produk keripik singkong di Indonesia sudah banyak dan yang diekspor ke berbagai negara ASEAN? Jadi, keripik singkong tersebut dikirim dalam berbagai kemasan, ya. Nah, salah satu kemasan keripik singkong adalah seperti ini, ya. Sebelum dikirim ke luar negeri, menggunakan seperti ini ya. Nah, namanya kardus.
Nah, sekarang adik-adik tahu nggak cara menghitung volume kardus dari atas? Nah, kita pelajari ya. Ini ada sebuah kardus, ya, panjangnya yang ini adalah 49 cm, lebarnya yang ini adalah 43 cm, dan tingginya seperti ini adalah 50 cm. Kardus ini akan diisi penuh dengan keripik singkong. Berapakah volume dari kardus tersebut? Nah, seperti ini ya. Biasa untuk menjawab matematika, kita tulis diketahuinya dulu. Tadi panjangnya 59 cm, lebarnya 43 cm, dan tingginya 50 cm. Yang ditanya tadi adalah volume kardus. Nah, kardus ini kan berbentuk balok ya adik-adik. Jadi kita akan mencari volume balok, yaitu P panjang kali lebar kali tinggi. Ya, yuk kita hitung, kita masukkan masing-masing ukurannya, panjangnya ini, lebarnya, dan tingginya. Kita kalikan semuanya, ini dikali ini, hasilnya 126.850 cm dan ada 3. Karena tadi ini ada sentimeternya 3, jadi sentimeter kubik dibacanya ya. Jadi volume kardusnya adalah 126.850 cm kubik. Nah, kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar ini terdiri dari 80 permen. Berarti kotak tersebut volumenya adalah 80 permen. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat atau menemukan benda-benda yang ada di sekitar adik-adik yang mempunyai kemasan seperti balok? Nah, beberapa yang Kak Rina lihat kemasan seperti balok yaitu sepatu ya, kan dikemasnya dalam bentuk balok. Lalu TV juga ketika kita baru beli, dia dikemasnya dalam kardus, bentuknya juga balok. Dan juga kulkas ya. Kemudian sekarang ambil kertas lembar berpetak 1 cm yang disediakan guru, gambar jaring-jaring seperti yang dilihat pada kertas berpetak berikut ini. Nah, lalu gunting bagian luarnya tuh yang ini yang berwarna ungu, digunting lalu lipat dan lem ke 4 sisi dari kotak tersebut. Jadi nanti ketika adik-adik gunting, ini akan merekat dengan ini merekat dengan ini dengan ini dengan ini. Ya, jadi nanti dia ini seperti ini dilem, ya, atau direkatkan. Ini juga sama, ya. Lalu perkirakan berapa kubus yang berukuran 1 cm dapat ditampung oleh kotak tersebut. Ya, untuk membuktikan, masukkan kubus berukuran 1 cm ke dalam kotak tersebut. Apakah ada cara lain untuk mengetahui volume kotak tersebut tanpa menghitungnya? Nah, biasanya kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi untuk menghitung volume kita bisa menggunakan kubus satuan ya, seperti ini. Berarti ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kubus satuan ya. Nah, ini jadi volumenya adalah 20 kubus satuan ya. Nah, kemudian ini satu lapis. Kalau yang ini ada 2 lapis, berarti kita kalikan ya. Nah, coba kita lihat lagi tugas kita. Nah, coba lihat ya. Di sini tadi ketika kita lihat, berarti menghitungnya seperti ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 baris ya. 5 kotak. Yang ini ada 4 kotak. Jadinya dikali 5 kali 4. 20 cm kubik ya. Karena ininya 1. Ya. Jadi 5 dikali 4 dikali 1. Kemudian yang kedua, ini ada 1, 2, 3, ini 3 satuan, ini 4, dan tadi ada 2 lapis ya, 2 lapis berukuran 1 cm, jadinya ini 2 cm. Nah, jadinya dikalikan 4 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 24 cm kubik. Nah, kemudian berikutnya ada A sampai F, kita diminta untuk mencari volume ya. Kemudian kita diminta untuk mengurutkan dari yang volumenya terkecil sampai yang terbesar. Kita hitung ya, Karina sudah hitungkan di sebelah kanan. Ini ada tingginya 2. Ini satu kubusnya 1 cm ya. Ini 2, ini 3, ini 2. Berarti 2 ya, 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 12 cm kubik. Lalu yang B, tingginya 3, panjangnya
3 juga, lebarnya 2. Jadinya 3 dikali 2 dikali 3. Ya, sama dengan 18 cm kubik. Kalau yang ini tingginya 2, ini sama 2 semua ya. Jadi 2 kali 2 kali 2, 8 cm. Yang D, ini 4 tingginya, lebarnya 4, lalu panjangnya 4, lebarnya 3. Jadi 4 kali 3 kali 4 sama dengan 48 cm kubik. Yang ini tingginya 2, panjangnya 5, lebarnya 3. 5 kali 3 kali 2, 30 cm. Yang ini tingginya 4, lebarnya 1, kemudian panjangnya 4. 4 kali 1 kali 4, 16 cm kubik. Jadi kalau diurutkan adalah mulai dari C, A, F, B, E, D ya. Kemudian berikutnya masih ada lagi nih adik-adik ya. Hitunglah volume dari bangun berikut. Nah, ini ada beberapa tumpuk bangun. Kita bisa memisahkannya seperti ini. Ya, kita mulai dari yang bawah. Dia 1 ya, 1 tingginya, kemudian 1 2 3 4 5, 5 ya. Kemudian 1 2 3 4 5, 5. Berarti kita yang ini 5 kali 5 kali 1, yang kedua ditambah 1 2 3, 1 2 3 ya. Jadi 1 tingginya ya seperti ini, 3 kali 3 kali 1. Dan yang ini ada 1, jadi langsung tulis saja 1. Ya, jadi 20 ini 25 tambah 9 tambah 1 sama dengan 35 cm kubik. Lalu bangun yang B. Ya, 3 kali 4 kali 3 dikurang 1 kali 4 kali 2 ya, jadi sama dengan 36 dikurang 8 ya, karena ini ada yang bolong ya, jadi kita kurangi. Sama dengan 28 cm kubik. Kemudian yang bangun C, yang baris pertama 3 kali 4 kali 3 ya, kemudian yang bangun kedua, baris kedua 2 kali 2 kali 1 dan ini ada 1. Jadi 9 tambah 4 tambah 1 sama dengan 14 cm kubik. Lalu bangun yang ke D, yang D. Nah, ini 3 kali 4 kali 1 ya. 4 kali 3 kali 1, lalu bangun keduanya ini sama ya. Ini satu kesatuan, jadinya tinggal kita kalikan saja 2 kali 3 kali 2 ya, sama dengan 24 cm kubik. Kalau yang ini ada 2 bangun ya, yang ini dan ini. Jadi 2 kali 2 kali 2 ya, ditambah 2, kan ini hanya ada 2 saja. Kemudian 8 tambah 2, 10 cm kubik. Dan yang terakhir yang ini. Ya, ini bangun pertama, bangun kedua, bangun ketiga. Nah, ini bangun kedua, bangun ketiga. Ya, 16 cm kubik. Kemudian berikutnya, jelaskan bagaimana kamu menemukan volume untuk masing-masing bangun berikut. Ya. Nah, kita hitung dulu nih. Bangun A itu berarti ini ada 1, 2, 3, ini 4, tingginya 2. Berarti 4 kali 3 kali 2, 24 cm kubik. Ini 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Jadi 6 kali 2 kali 1, panjang kali lebar kali tinggi. 12 cm kubik. Bangun C. Ini ada 4, panjangnya, lebarnya juga 4, tingginya 3. 4 kali 4 kali 3, 48 cm kubik. Caranya adalah mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi dengan menggunakan tadi satu kubus satuan 1 cm ya. Kemudian berikutnya, nah ini ya, tadi panjang kali lebar kali tinggi ya, kita sudah menemukan tadi jawaban Kak Rina. Nah, yang ini masing-masing mempunyai, ini juga sama ya, 3, panjangnya, lebarnya 2, tingginya 2. Ya tinggal dikali, 3 kali 2 kali 2 ya. Kemudian hitunglah balok berikut. Nah, ini 24 panjangnya, lebarnya 12, tingginya 18 cm. Jadi kalau kita kalikan 5184 cm kubik. Bangun kedua, nih panjangnya ini 12 ya, lalu lebarnya 6 cm, lalu tingginya 8, 576 cm meter kubik ya. Oh ini centimeter ya adik-adik ya, centimeter kubik. Gambarlah 3 balok pada kertas berpetak. Tentukan panjang, lebar, dan tingginya. Nah, ini adik-adik Karina buatkan 3. Yang satu lebarnya 3, panjangnya 4, tingginya 3. Yang satu panjangnya 4, tingginya 3, lebarnya 2. Dan yang terakhir panjangnya 8, tingginya 5, lebarnya 5. Yang berikutnya
Apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir? Nah, apa yang kamu ketahui tentang formulir? Ini sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus kita isi. Kapan biasanya kamu menggunakan formulir? Ketika kita mendaftar misalnya di sekolah baru, mendaftar menjadi anggota perpustakaan, dan juga mengikuti perlombaan. Apa saja yang kamu tuliskan dalam formulir? Nah, biasanya ada beberapa bagian ya. Ada identitas diri, tujuan mengikuti kegiatan, dan juga tanda tangan. Diskusikan secara berkelompok ya. Nah, nanti jawaban adik-adik dituliskan ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.